inside. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Swafik dengan NIM 1215038 dari kelompok 7 Paleoekologi. Perkenalkan, nama saya Fajar Pratama dengan NIM 123150003 dari Teknik Biologi Angkatan 2023. Nama saya Gaby Santari Ninggolan dengan NIM 123150009. Saya dari kelompok 7 Paleoekologi. Baiklah, di sini kelompok kami, kelompok 7 akan membahas tentang sumber daya minyak bumi dan gas yang terdapat di Pulau Sumatera, tepatnya di bagian Sumatera bagian selatan. Judul penelitian yang kami lakukan sendiri adalah Paleoekologi dan Sistem Petroleum berdasarkan analisis geokimia dan stratigrafi interval Oligosen dan Miosen di cekungan Sumatera Selatan. Untuk sumber daya kebumian yang kami kaji pada penelitian ini adalah potensi sumber daya minyak dan gas atau petroleum hidrokarbon. Cekungan Sumatera Selatan merupakan salah satu cekungan tersier di Indonesia dengan potensi sumber daya minyak dan gas yang cukup tinggi, di mana potensi ini sudah terbentuk dari zaman Miosen sampai Oligosen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem petroleum dan lingkungan pengendapan purba guna untuk memahami minyak bumi dan gas yang terdapat di cekungan Sumatera Selatan melalui analisis stratigrafi dan geokimia. Cekungan Sumatera Selatan sendiri terbentuk karena adanya proses pergegangan kekar atau extensional basin pada kala tersier awal. Untuk morfologi dari cekungan ini sendiri terbentuk secara asimetrik half graben dengan endapan sedimen dengan tebal mencapai lebih dari 3000 meter. Untuk sisi barat didominasi oleh batuan vulkanik pratesier, sedangkan untuk bagian tengah dan timur diisi oleh endapan sedimen klastik dan batuan karbonat. Untuk evolusi geologi yang terjadi menunjukkan transisi dari lingkungan pengendapan darat atau fluvial tertanik menuju laut dangkal hingga laut terbuka selama periode Oligosen sampai Miosen. Untuk struktur utama yang terbentuk antara lain itu adalah antiklinal, sesar normal, dan sesar naik yang berperan sebagai perangkap hidrokarbon. Selanjutnya, formasi-formasi, prospek, dan lokasinya. Yang pertama itu ada formasi Kalahar yang berumur Oligosen sampai Miosen awal, lingkungan pengendapan fluvial sampai deltaic. Peran dalam sistem petroleumnya batuan induk dan reservoir plastik. Selanjutnya ada batu raja berumur Miosen awal, lingkungan pengendapan laut dangkal karbonat, dan perannya itu reservoir utama. Yang ketiga itu ada formasi Gumai yang berumur Miosen tengah, lingkungan pengendapannya laut terbuka, perannya itu sebagai batuan penutup. Lokasinya berada pada bagian tengah hingga tenggara cekungan Sumatera Selatan, lapangan pendopo, Prabu Muli, dan Limau. Selanjutnya parameter kualitas sumber daya geokimia. Berdasarkan Ambon DKK 2024, nilai TOC 0,7 sampai 26 WT% menunjukkan potensi batuan induk baik sampai sangat baik. Selanjutnya ada hidrogen index atau HI 150 sampai 150 mg Hc per G. TOC menunjukkan kerogen tipe 2/3 atau campuran organik laut sampai daratan. Selanjutnya ada Tmax 430 sampai 450 derajat Celcius, menandakan tingkat kematangan sedang atau early peak, early widow. Selanjutnya ada biomarker GCMS atau Hopen, Steren, Pristen, atau Piten, menunjukkan kondisi paleontologi, anoksik, suboksik, dan pengendapan pada lingkungan laut dangkal, subksik. Selanjutnya ada parameter ini mendukung interpretasi bahwa talang akar dan gunung bukan sebagai batuan induk utama. Selanjutnya ada parameter kualitas sumber daya berdasarkan stratigrafi dan paleontologi. Berdasarkan Lubis dan Ramli 2021, terdapat 4 segmen pengendapan orde 3 pada interval Oligosen sampai Miosen. Yang pertama itu setiap segmen memperlihatkan transisi lingkungan pengendapan fluvial, deltaic, laut dangkal ke laut terbuka. Selanjutnya ada formasi batu raja menunjukkan fasies karbonat terumbu, menandakan lingkungan laut dangkal berenergi tinggi atau paleoreef. Selanjutnya, perubahan fasies ini berhubungan langsung dengan fluktuasi muka laut atau sea level change yang mengontrol akumulasi material organik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan dan sistem petroleum yang berada pada cekungan Sumatera Selatan. Yang dimana pada cekungan Sumatera Selatan itu terdapat sistem petroleum, yaitu terdapat source rock, reservoir seal, dan juga adanya trap serta proses pembentukannya. Untuk formasi batuan yang berperan sebagai source rock itu adalah formasi talang akar dan formasi gumai. Yang dimana formasi talang akar dan formasi gumai ini masing-masing memiliki tingkat
organisme yang sangat kaya, tingkat organisme yang sangat kaya atau lapisan yang memiliki kekayaan organisme yang sangat melimpah, sehingga berdasarkan analisis geokimia itu memiliki tipe 2 dan tipe 3. Untuk formasi yang berperan sebagai reservoir itu adalah formasi batu raja, yang dimana formasi batu raja ini terendapkan pada lingkungan laut dangkal, sehingga memiliki litologi, yaitu litologi batuan karbonat yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi, sehingga bagus dan sangat baik untuk dijadikan reservoir. Terus kemudian ada juga batuan yang berperan sebagai seal atau penutup pada cekungan Sumatera Selatan ini, yaitu ada batu lempung Gumai, di mana batu lempung Gumai ini memiliki porositas dan permeabilitas yang buruk, sehingga sangat baik untuk dijadikan sebagai batuan seal. Seperti itu. Rekomendasi dan pemanfaatan dari gas ini sendiri, yaitu pada cekungan Sumatera Selatan. Yang pertama, untuk pengembangan sumber daya migas yang berada pada cekungan Sumatera Selatan ini perlu diarahkan lebih lanjut untuk melakukan penelitian pada interval sekitar Oligosen sampai Miosen untuk melihat adanya potensi source rock dan reservoir interface. Dan untuk yang rekomendasi yang kedua itu disarankan bahwa dilakukan analisis geokimia dan korelasi biostratigrafi secara lebih lanjut untuk melihat dan memperkuat sistem petroleum yang berada pada cekungan Sumatera Selatan ini sendiri pada pemodelannya. Dan untuk rekomendasi yang ketiga itu adanya pemanfaatan data hasil penelitian ini yang juga didukung oleh adanya eksplorasi migas yang baru di area-area marginal seperti itu. Dan untuk yang rekomendasi yang terakhir itu adanya diperlukannya kolaborasi antara lembaga penelitian, pemerintah, dan juga industri migas untuk pengelolaan sumber daya yang keberlanjutan. Dan berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini.